Kira-kira persaingan di timnas siapa yang kemudian akan menjadi andalan dari timnas? Tentu pilihan dari Clever ini akan kita simak bersama-sama. Tapi untuk membahasnya sudah ada Bung Rody Pangemanan. Bung Ropan, selamat malam. Ya, selamat malam Nitya. Bung Ropan, 3 Ya, tambahan pemain, kalau saya sih happy-happy aja. Artinya kan peluang Indonesia tambah besar begitu ya. Tapi kalau persaingan internalnya sendiri akan gimana nih nanti? iya ini tiga kan sangat berarti memang dan memang menegangkan juga karena di masa-masa injury time ya untuk mereka bisa tersedia. Tanggal 10 harus register. Nah, kalau bicara persaingan Nitya, saya pikir dari tiga ini satu yang punya peluang besar untuk main di starting line up ya 11 pemain pertama yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert menghadapi Australia di Socceroos di Sydney pada tanggal 20. Nah, pemain itu adalah Joy Pelupesi. Karena di posisi tengah ini kita kan tidak mendapatkan Jairo Riedewald dan sekarang ada Joy. Nah, dia akan bermain. Kita butuh pemain yang bisa bertahan dengan dalam, sangat bagus punya visi bermain yang baik untuk mendampingi Tom Hai dan juga dengan Ivar Jenner. Jika bermain dengan 4-3-3 yang menjadi pakem atau kesukaan bagi Patrick Kluivert dengan sepak bola attacking football yang lebih menyerang tentunya lebih terbuka. Nah, Joy yang punya harapan. Nah, bagi Dean James ini persaingan yang menarik karena dia berada di fullback di kiri. Aha. Tempat itu selama ini menjadi tempat yang sulit untuk dikalahkan sebagai seorang Calvin Verdong ya yang bermain di Nijmegen dan dua-duanya main bagus di Go Ahead Eagles. Saya pikir Dean James juga pemain yang baik, bahkan minggu kemarin ini dia terpilih di 11 pemain terbaik di Eredivisie. Tapi memang dia belum bisa membuktikan. Kalau Verdong kan sudah membuktikan tidak tergantikan. Nah, ini yang menarik dan saya pikir kalau Verdong ada masalah karena dia sudah kartu kuning untuk bermain dengan Bahrain, dia masih bisa dengan Dean James, atau dia bermasalah dengan cedera, posisi kiri itu fullback bisa Tapi ditempati oleh artinya Dean kalau James. kecenderungan Bung Ropan ini akan yang masuk starting line akan James dulu atau Verdong dulu? Verdong dulu yang akan main karena kan sudah Oke, teruji. oke. Kalau Clifford itu tidak mungkin akan bereksperimen walaupun dia tahu bahwa Dean James ini pemain yang bagus di Hmm, Eredivisie. hmm. Tapi kesempatan itu akan diberikan kepada Verdong yang sudah menyatu dengan timnas kita, sudah saling punya kerjasama chemistry dengan Jai Itses, dengan Rido atau mungkin dengan Mes yang akan bermain di sisi belakang. Jadi kalau ditanya siapa duluan ya, saya pilih Verdong Verdong dulu yang ya. nanti di babak kedua baru mungkin Dean James yang bisa dimainkan. Tambah Tergantung daya dari gedor. Clifford. Oke. Kak, Ya. kalau untuk kiper utama, ini kira-kira apakah masih Martin Paes atau kira-kira Emil Odero masih punya kesempatan untuk meraih hatinya Kluivert lebih awal? Ini bagus juga ya kedatangan dari Emil Audero. Kalau dari segi pengalaman ya tentunya dari market value dia untuk seorang kiper ya mungkin apa dengan Emil Audero. Tapi Martin Paes sudah menunjukkan kebolehan dia, bagaimana dia berada di bawah Mister Indonesia, banyak penyelamatan yang dia lakukan dan sekali lagi saya bilang untuk di kiper ini posisi akan direbut oleh Martin Paes Hmm. ya. Martin Paes akan dan Emil Audero nanti mungkin saja di next pertandingan akan dilihat karena juga Martin Paes sudah mendapat kartu kuning ketika melawan Arab, jadi hati-hati kalau dia satu kartu kuning lagi dia tidak akan bermain melawan Bahrain tanggal 25 Maret. Nah, itu kesempatan bagi Emil untuk bisa ada di sana, jadi ini persaingan positif yang ada di antara dua kiper kita butuh kiper pelapis, kalau enggak bahaya jika Ya, ya. jika Martin Paes ada apa-apanya sulit untuk Betul. Tetap karena harus Emil punya tentu ya lebih enak. artinya ya. Ya, Dengan betul nih. kualitas yang sama. Ya, Oke, kalau tadi kiper sudah bisa menjawab, artinya kebutuhan untuk melapisi kemungkinan kalau Martin Paes dan juga tadi ya Verdong ini mendapatkan kartu merah, jadi sudah ada pelapis ya begitu. Tapi pertanyaan saya, kenapa bukan pemain depan yang kita incar lagi di awal nih? Kan jelas-jelas Anda berkali-kali mengatakan bahwa ini harusnya pemain-pemain depan ini, gol kita yang ya. menjadi Sebenarnya kita PR butuh utama. pemain depan. Kita butuh apalagi tidak ada Ragnar Oratmangun yang akumulasi kartu. Tetapi dengan adanya Ole Romeni yang sebelumnya sudah ambil sumpah di London di KBR London, saya pikir oke lah. Cukup ada dia karena kalau balik ke Jakarta lawan Bahrain itu sudah ada Ragnar sudah bisa bermain. Jadi depan akan baik. Memang perlu ada pemain nomor 9. Kalau soal Ole Romeni ini kan tidak murni dia 9, dia bisa bermain sebagai nomor 10 jadi di belakang. Tapi sementara saya pikir dimainkan dengan apa yang ada ya di tim nasional kita di depan. Walaupun kita memang masih butuh pemain lini depan yang baik ya. Ada Mauro Silva sebenarnya saya harap dia akan bermain tapi akhirnya dia tidak bisa. Yang bisa bermain ya tinggal Dean James, Joe Pelupesi dan Emil itu yang mereka menyatakan siap untuk membela Indonesia. Mungkin yang lain lobby-lobbynya mungkin agak tersendat termasuk dengan Jairo sehingga tiga ini yang didahulukan untuk dikedepankan bermain melawan
Australia pada tanggal 20 Oke. Maret yang akan datang. Gitu, Ini Nitya. sudah di depan mata ya, artinya pertandingan lawan Australia. Berarti memang sudah siap tancap gas kalau FIFA kan buka pendaftaran tanggal 10 Maret ya? Bisa Tanggal 10, terkejar hari berarti Senin, ya? jadi sangat dekat sekali. Ya. Mereka sudah menyatakan siap. Kan penentuannya ada di DPR. Kalau begitu DPR setuju, saya kira jalan ke depan akan baik-baik saja. Tinggal di paripurna, surat presiden turun, dan akhirnya mereka akhir pekan harus diambil sumpah. Sehingga mereka bisa register, terdaftar di tanggal Hari 10 Senin. untuk diajukan pada hari Senin. Hmm. Alih federasi kan gampang, tinggal sehari itu bisa selesai untuk mereka dari KNVB ke PSSI. Gitu nih, ya. Iya, iya, mudah-mudahan itu bukan jadi masalah ya. Ya. Kalau kita bicara sudah idealnya ya semua tancap gas. Menurut Anda, adaptasi ketiga pemain ini akan lancar-lancar saja dengan pemain yang memang sudah lebih awal ya? Kan ini biasa sebenarnya. Itu dialami juga oleh Calvin Verdong pertama kali datang, bahkan Martin Paes itu langsung datang di Arab Saudi main ya, dan mereka pemain-pemain yang profesional, jadi tidak butuh lama untuk beradaptasi, mungkin hanya 2-3 hari mereka latihan bersama kalau mereka sampai di tanggal 17, main tanggal 20, dan mereka tahu mereka punya visi bermain yang sangat baik. Itu juga dialami ketika Jai Isyas baru bergabung dan dia tampil oke di pertama ya, dengan pemain dengan Kevin Dix juga. Ya semua pemain mendapatkan hal yang sama ketika mereka habis naturalisasi, diambil sumpah dan langsung bermain. Ini juga kan dialami oleh Dean James, oleh Joy Pelupesi, dan dengan Emil Audero. Tetapi saya yakin mereka tidak akan butuh lama beradaptasi dengan rekan-rekan. Mereka tahu apa yang mereka bisa lakukan Siap bermain tancap gas. internasional. Terima kasih Bung Ropa sudah Ya. bergabung bersama kami pengamat sepak bola. Terima kasih.